Saudaraku, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu bertambah dan bertumbuh. Suatu kali saya berjumpa dengan seorang ibu yang kemudian kami saling bertegur sapa. Lalu saya menanyakan kabar anaknya, apakah dia sudah bekerja. Lalu ibu itu menjawab, "Aduh Pak, dia itu badannya aja yang besar, tapi cara berpikirnya masih kayak anak-anak, belum dewasa." Tentu saja jawaban itu menurut saya jujur, apa adanya, sebab sang ibu tentu saja lebih tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Saya teringat dengan bagian firman Tuhan, yaitu ketika Rasul Paulus menyampaikan nasihat teguran kepada jemaat yang ada di Korintus. Bahkan kemudian di dalam surat ini Rasul Paulus menasehati mereka akan ketidakdewasaan mereka. Saya membacakan dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?" Jemaat yang disayang oleh Tuhan, keberadaan jemaat di Korintus adalah jemaat yang memiliki banyak karunia rohani, jemaat yang berkelimpahan karunia dan banyak talenta. Namun saat ini mereka sedang mengalami situasi yang sangat membahayakan kebersamaan mereka, sebab mulai muncul benih-benih perpecahan. Rasul Paulus mengingatkan mereka agar mereka kembali melihat kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan oleh Kristus di dalam kehidupan mereka. Sebagai milik Kristus, sebagai kawanan domba gembalaan Kristus, mereka harus memusatkan kembali kepada Kristus, bukan kepada segala kehebatan yang mereka banggakan, khususnya dengan karunia-karunia yang mereka miliki. Saudaraku, timbulnya iri hati, perselisihan itu menunjukkan cara berpikir mereka adalah cara berpikir duniawi. Cara berpikir yang hanya mengejar kesenangan buat diri mereka sendiri, kebanggaan, prestis, dan menggunakan standar duniawi untuk mengukur pelayanan mereka. Rasul Paulus menyebut mereka masih tetap bayi dan mereka masih memerlukan susu. Saudaraku, mereka telah menerima beberapa asas pertama di dalam pengajaran kekristenan, tetapi mereka belum sampai untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam mengerjakan asas-asas dasar itu. Atau di dalam prakteknya adalah pengenalan dasar tentang iman Kristen telah mereka terima, tetapi kemudian penerapannya di dalam kehidupan mereka masih belum mencapai sasaran. Saudaraku, tujuan dari semua karunia-karunia rohani yang dianugerahkan kepada mereka adalah untuk tujuan kemuliaan Allah, bukan untuk kebanggaan mereka. Saudaraku, saya kagum dengan kehidupan jemaat mula-mula yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Setelah peristiwa Pentakosta, dalam beberapa waktu saja terjadi pertumbuhan, perkembangan,
pertambahan jumlah jemaat yang begitu cepat dan begitu besar. Mereka adalah jemaat yang sungguh-sungguh tunduk kepada otoritas firman Allah. Pengenalan dasar akan firman Allah mereka hidupi dan kemudian mereka mencoba untuk melakukannya. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, sehingga mereka dapat saling menumbuhkan satu di antara yang lain. Kehidupan di dalam persekutuan, saling peduli, care, membangun satu komunitas rohani dengan satu tujuan, menjadi serupa dengan Kristus dan memberitakan Injil Kristus. Orientasi mereka hanya tertuju kepada Kristus saja, bukan kepada kepentingan mereka. Hidup mereka benar-benar diberikan kepada kerajaan Allah, bukan kerajaan mereka. Hidup mereka adalah untuk Kristus. Mereka benar-benar menyerahkan diri mereka kepada Kristus dan mereka sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Kristus. Artinya begini, totalitas kehidupan jemaat mula-mula hanya tertuju kepada Kristus di tengah segala pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan pekerjaan harian mereka. Mereka bukan orang-orang yang nganggur, mereka bukan orang-orang yang tidak ada kerjaan lagi, tidak. Mereka seperti biasa masih melakukan aktivitas. Namun fokus mereka adalah tertuju kepada Kristus. Kerinduan pengenalan akan Kristus inilah yang mendorong mereka untuk terus membangun relasi kedekatan dengan Tuhan. Kehidupan rohani yang bertumbuh membawa mereka memiliki keberanian untuk mengambil yang namanya tanggung jawab untuk kemuliaan Injil Tuhan. Tanggung jawab ini bukan sekedar untuk membangun sebuah kerajaan yang namanya sebuah gereja lokal. Bukan. Kita melihat tanggung jawab yang mereka ambil adalah tanggung jawab untuk mereka bersama-sama berani memberitakan Injil ke semua orang, ke semua bangsa, kepada segala suku bangsa. Itu yang terjadi. Sehingga keberanian inilah yang membawa mereka semakin bertambah jumlah mereka dan mereka sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Maka Alkitab mencatat kepada kita bahwa jujur sekali menunjukkan kepada kita bahwa mereka disukai semua orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Firman Allah makin tersebar. Jumlah murid yang di Yerusalem makin bertambah banyak. Itu tercatat di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ke-7. Seorang penafsir penulis yang bernama Matthew Henry menuliskan di dalam tafsirannya begini nih. Sudah alamiah bahwa seorang bayi itu akan bertumbuh menjadi manusia dewasa. Dan karena itu bayi-bayi di dalam Kristus pun seharusnya berupaya untuk tumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Kemajuan di dalam pengetahuan mereka haruslah juga seimbang dengan sarana dan kesempatan yang mereka miliki dan lamanya mereka menjalani iman Kristen. Maksudnya begini, seiring dengan berjalannya waktu seharusnya pengenalan kita kepada Kristus semakin bertambah. Itu yang disebut berakar di dalam Kristus, lalu kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena itulah yang Tuhan Yesus juga mau. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Benih itu ditaburkan, jatuh di tanah yang baik, kemudian berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah berkali-kali lipat. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, kita melihat bagaimana pengenalan akan Tuhan akan membawa orang-orang percaya untuk hidup taat di hadapan Tuhan.
Inilah yang kemudian menuntun orang-orang percaya untuk berani mengerjakan apa yang Tuhan sedang percayakan kepadanya. Sekali lagi, menuntun orang percaya untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau percayakan kepadanya. Ini bukan tentang kita. Ini bukan tentang komunitas yang namanya gereja lokal kita. Bukan. Ini berbicara tentang Allah dan kerajaan Allah. Ini berbicara tentang Allah memanggil saya dan saudara, dan Allah ingin supaya kerajaannya dimuliakan dan diberitakan. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa berkelimpahan di dalam hidup kita. Untuk itulah saudara-saudara, firman Tuhan yang tercatat sungguh-sungguh mengingatkan kita kalau memang kita mau belajar. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 12 hingga yang ke-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia di dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku, pengenalan akan Kristus harus semakin bertambah dari hari ke hari sepanjang hidup kita. Pengenalan itu akan membawa kita semakin dewasa untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Artinya ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan, kita wujudkan sebagaimana yang Tuhan percayakan. Ibaratnya begini, anak-anak yang masih kecil tentu tanggung jawabnya berbeda dengan anak-anak yang sudah besar. Semakin besar anak itu, semakin dewasa, tentu tanggung jawabnya juga semakin besar sesuai dengan kapasitasnya. Suatu kali saya kembali bertemu dengan seseorang yang kemudian dia berkata, "Loh, Pak, kok sudah habis dagangannya? Rame ya?" Itu pertanyaan saya kepada seseorang pedagang yang saya jumpai. Lalu pedagang itu menjawab dengan senyum dan mengatakan, "Iya Mas, saya cuma bawa sedikit." Lalu kemudian saya bertanya, "Loh Pak, kalau bawa banyak kan Bapak dapat untung lebih banyak, uangnya juga lebih banyak lagi." Lalu pedagang itu mengatakan, "Alah Mas, sudah cukup. Sekarang ini anak-anak saya sudah dewasa, udah besar, mereka sudah kerja semua. Bahkan sekarang saya sudah dilarang sama anak-anak saya, dan anak-anak saya mengatakan begini, 'Udahlah Pak, gak usah capek-capek kerja. Itu kerja buat hiburan saja, buat santai saja. Biar kehidupan Bapak kami yang tanggung, kami sekarang udah dewasa, kami sudah kerja. Bapak nyantai-nyantai aja, gak usah ngoyo-ngoyo Pak.'" Saudara-saudaraku, kadang saya juga berpikir ya, di dalam kehidupan kerohanian kita, kadang-kadang kita itu masih seperti anak-anak kecil yang selalu menuntut kepada Allah untuk melakukan apa yang kita minta terus. Padahal Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan tanggung jawab yang Dia mau percayakan, dan tentu saja itu sesuai dengan kapasitas kemampuan yang ada pada diri kita. Saudara-saudara, sekali lagi ini bukan berbicara tentang masalah kepandaian saudara atau strata kehidupan saudara, bukan. Ini berbicara tentang panggilan saudara untuk mengerjakan apa yang memang Tuhan hendak mau Anda untuk kerjakan. Melakukan sebuah tanggung jawab yang memang Allah mau percayakan itu kepada saudara untuk menjadi tanggung jawab saudara. Ingatlah, Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang melebihi daripada kapasitas sehingga kita nggak mampu mengerjakannya. Tidak.
Tuhan akan memberikan sesuai dengan kapasitas. Tuhan lebih tahu siapa diri kita. Tuhan lebih tahu keberadaan kita. Tuhan lebih tahu relasi kita dengannya. Tuhan lebih tahu ketaatan kita kepadanya. Tuhan lebih tahu hati kita kepada Dia. Tuhan lebih tahu orientasi hidup kita saat ini ditujukan kepada siapa. Tuhan lebih tahu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita semua bersama-sama memahami arti anugerah itu. Lalu kemudian ini menjadi satu motivasi kita untuk boleh mengerjakan sebuah tanggung jawab. Mengerjakan karunia, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena semakin banyak kita diberi, maka kita semakin banyak juga untuk dituntut. Semua bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Amin.